Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman di kolom komentar di TikTok banyak pertanyaan, Bang, bagaimana cara memberikan makan ikan lele yang bagus ya? Bagaimana cara pemberian pakan ikan lele yang bagus? Itu pertanyaannya. Teman-teman, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, apabila mau video ini merasa bermanfaat, silahkan dibantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Apabila memang tidak bermanfaat, silahkan di skip saja. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan dalam penyampaian saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Teman-teman, saya terangkan tentang pertanyaan tersebut bahwa pemberian pakan itu ada beberapa aspek yang benar ya. Untuk lele pemula terkadang belum tahu hal ini, dan ini saya share sesuai dengan pengalaman saya. Ada 5 atau 6 cara pemberian pakan yang baik. Yang pertama, tentukan dulu biomasa ikan. Tentukan dulu biomasa ikan. Biomasa ikan itu apa sih, Bang? Yang pertama ya. Biomasa ikan adalah jumlah pakan, pemberian jumlah pakan minimal 5% atau 6% dari biomasa. Contoh, kita mempunyai ikan, mau tebar ikan diukur 6. Ikan diukur 6 itu per ekornya itu sekitar 2,5 gram. Berarti sekitar 1000 itu 2,5 kilo. Bisa dipahami ya? Lele ukuran 6 gram itu per bijinya, lele yang ukuran 6 cm itu adalah 2,5 gram beratnya, kira-kira rata-rata ya. Kalau dikali 1000 itu sekitar 2,5 kg per 1000 kurang lebihnya ya. Berarti kalau seandainya kita menebar 1000 ekor bibit ikan ukuran 6 itu sekitar 2,5, berarti kalau 5%-nya jenengan kalikan sendiri, itu adalah jumlah pakan minimal yang kita bisa berikan kepada lele. Itu pun dibagi menjadi 2 ya, pagi dan sore hari, atau dibagi menjadi 3, pagi, sore, dan malam hari. Itu yang pertama untuk cara pemberian pakan lele yang baik. Kemudian yang kedua, tentukan jamnya, teratur. Itu yang kedua ya, tentukan jamnya dan teratur. Contoh, pemberian pakan dimulai dari jam 7 pagi misalnya. Teman-teman memberikan pakan di jam 7 pagi, yaitu pada pagi hari. Nah, pemberian pakan yang kedua itu bisa dilakukan di jam 7 malam. Jadi per 12 jam ya. Itu kalau saya menggunakan teori 12 jam sekali makan. Itu untuk pemberian pakan. Kalau dibagi 3 gimana, Bang? Ya sama, tentukan jamnya. Contoh, pemberian pakan jam 7 pagi, kemudian jam 4 sore, sama jam 7 malam, atau maksimal jam 9 malam. Jangan sampai berubah-ubah, atau jangan ditambahi, mungkin saya lagi nyantai ngasih makan lagi siang. Itu tidak perlu ya teman-teman, karena itu bisa mengakibatkan boncosnya di pakan atau ruginya di pakan tapi tidak jadi daging ya. Karena lele itu ususnya pendek, bisa mencerna makanan itu sekitar 12 jam. Sebelum 12 jam, kalau tidak percaya jenengan obah-obah aja itu. Kolamnya jenengan ketuk-ketuk gitu, pasti dimuntahin dan masih utuh. Tidak ada yang jadi daging ya. Itu yang kedua, cara pemberian pakan yang baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman, saya singkat saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dibantu di kolom komentar ya. Pemberiannya 2-3 kali sehari, jangan lebih ya. Yang ketiga, pemberiannya 2-3 kali dalam sehari. Kalau saya menggunakan 2 kali pemberian pakan, pagi dan malam hari. Contoh, pagi jam 7, malam hari ya jam 7. Itu kalau saya. Kalau teman-teman mau menggunakan 3 ya enggak apa-apa, yang penting tidak melebihi batas biomasa. Nanti kalau lebih dari biomasa terlalu banyak, kita boncos di pemberian pakan. Nanti judulnya teman-teman bilang rugi, biara lele menggunakan pelet, rugi ya. Itu yang ketiga. Kemudian teman-teman, cara pemberian pakan yang keempat,
itu pakan dalam kondisi dibibis ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan makan tidak dibibis. Minimal pembibisan itu menggunakan air, itu minimal ya, walaupun nggak ada probiotiknya, nggak ada penambah nafsu makan, minimal ya pakai air. Yang penting dibibis ya teman-teman. Supaya apa? Agar tidak mengembang di dalam perut lele tadi dan akan mengakibatkan menggantung lelenya. Nah kalau sudah gantung lelenya itu bisa berbahaya buat ikan lele, mau besar maupun kecil. Yang pertama bisa kanibal sama temennya, terlihat lemas. Terus kemudian juga gampang terserang virus atau penyakit jamur ya. Jadi jangan berlebih atau jangan menggunakan pakan yang tidak dibibis, karena biasanya kalau pakan yang tidak dibibis itu mengembang di dalam perut si lele. Awalnya lele juga lincah makannya, ternyata karena pakannya mengembang di dalam perutnya membengkak dan kembung, akhirnya bisa jadi penyakit dia ya. Itu yang memberikan cara pemberian pakan yang baik yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, berikan perangsang makanan atau probiotik. Berikan perangsang makanan atau probiotik ya teman-teman. Jadi di toko pertanian, di toko perikanan itu tanya saja di situ, Bu, Pak, yang jual itu untuk perangsang atau penambah nafsu makan lele apa? Nanti situ banyak sekali. Ada raja lele, ada itu probiotik itu biasanya digunakan untuk saat pembibisan pakan ya. Jadi bisa menggunakan minimal tadi saya gunakan bibitnya tadi menggunakan air biasa. Nah kalau bisa pembelian probiotik biar cepat lebih gede pemberian makannya, bisa menggunakan probiotik atau multivitamin tambahan untuk si lele. Nah seperti ini saya bibiskan, saya tambahi probiotik biar agak lebih lahap ya. Kemudian yang terakhir, cara pemberian pakan yang baik. Sebelum saya sampaikan yang terakhir, silahkan bantu subscribe ya, di kolom komentar, di like. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah jangan terlalu kenyang. Pemberian pakan jangan terlalu kenyang, karena kalau terlalu kenyang itu tadi bisa mengakibatkan penyakit yang timbul. Terus kemudian caranya mengetahui lele sudah kenyang bagaimana Bang? Gampang ya, responnya sudah enggak ada, ini masih ada toh, berarti belum kenyang ya. Kalau responnya sudah enggak responsif, sudah malas-malas itu dikasih makan sudah keluar itu berarti tandanya sudah kenyang. Itu yang bisa saya berikan ilmu di hari ini. Tetap saya minta bantu subscribe-nya karena saya adalah channel yang kecil dan baru mulai berbudidaya, dan saya memberikan pengalaman ini untuk teman-teman pemula di lele. Saya ulas kembali bahwa cara memberikan pakan yang baik, tentukan biomasa. Dan yang kedua, jam yang teratur, pemberian pakan jamnya teratur. Yang ketiga, 2-3 kali dalam sehari pemberian pakan. Yang keempat, pakan dalam kondisi dibibis. Yang kelima, berikan perangsang makanan atau probiotik, entah itu apapun itu mereknya ya. Kemudian yang keenam, jangan terlalu kenyang dalam pemberian makan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tonton sampai akhir terus videonya, jangan sampai salah menonton hanya setengah-setengah. Semoga ini bermanfaat untuk lele teman-teman lele yang pengusaha pemula yang mulai belajar budidaya. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan dibantu like agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channelnya Lele Pemula. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.